Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya harap semua sehat selalu ya. Jumpa lagi di konten Sopir Taksi Online. Setelah sekian lama, sekitar 7 hari atau 6 hari saya nggak update video. Kali ini saya update lagi. Memang harus perlu ada yang diupdate selama 6 hari ini. Dan perlu diketahui ya, walaupun saya ini nggak bikin video, tapi teman-teman perlu ketahui saya tetap narik, tetap on beat setiap harinya meskipun nggak saya bikin video atau bikin vlog ya. Jadi kesimpulan saya sementara ini ya, yang hangat-hangatnya nih, selama saya nggak bikin video dari video terakhir sampai video ini, menanggapi masalah tarif yang kok rasanya sekarang tuh tarifnya kecil banget, dan kemarin di beberapa daerah terutama di Jawa Barat, Kota Bandung, dan di daerah saya sendiri, Kota Jogja, itu juga melakukan aksi. Saya dengar yang di Kota Bandung itu besar, bener-bener masif ya, dari berbagai wilayah di Jawa Barat sekitarannya, kayak Tasikmalaya, kayak mana lah ya, Garut, Cianjur, pada merapat juga ke Bandung di Gedung Sate menyuarakan tentang tarif lah pokoknya ya. Jadi tarif yang saat ini dirasakan sangat kecil, dan saya dengar besarannya adalah tarif per kilometernya 5.000 katanya untuk roda 4. Dan yang saya salut nih di teman-teman yang di Bandung itu, roda 2 pun juga ikut hadir. Jadi roda 2 dan roda 4 itu bersatu, Taksol dan ojol bersatu, menyuarakan aspirasi di Gedung Sate. Saya juga baca beritanya di media, dan tuntutannya sama, yaitu tentang kenaikan tarif. Nah, kalau di Jogja sendiri tanggal 25 tersebut ya juga melakukan aksi, yaitu diantaranya di kantornya Grab, di kantornya Gojek ya, dan di kantor Maxim itu rencananya seperti itu, memberikan karangan bunga yang intinya matinya perasaan aplikator tentang tarif lah ya. Sama kok teman-teman ya, intinya sama, kita memperjuangkan tarif agar selalu diperhatikan lah, karena tarif yang belakangan ini sangat tidak manusiawi. Jadi per kilometernya di Jogja itu 3.000 sekarang tuh ya. Ini kemarin setelah demo itu tanggal 25 Juni, sekarang saya bikin video ini tanggal 28 Juni. Saya sempat merasakan tarifnya agak naik dikit di tanggal 26 ya. Tapi di tanggal 27, 28 ini kok rasanya turun lagi teman-teman ya. Jadi di tanggal 25 itu kan demo besar-besaran tuh, serentak tuh di Bandung dan di Jogja. Ya, tanggal 26-nya saya narik nih. Saya narik, ngerasain tarifnya udah agak lumayan nih. Apa karena di demo itu ya, jadi tarifnya udah agak lumayan. Yang saya dapat kok lumayan lah, tarif 30 ribuan kayak gitu ya di akun saya tuh. Bahkan saya nggak nerima argo yang 10 ribuan di tanggal 26 itu teman-teman ya. Jadi kembali ke kayak dulu lagi, jadi enak sistemnya. Jadi yang ada masuk ke akun saya tarifnya tarif yang lumayan lah. Tapi setelah tanggal itu, tanggal 27 dan tanggal 28 saya bikin vlog ini, kok tarifnya kembali lagi, balik lagi ke tarif yang minimalis. Saya nyalakan aplikasi, begitu aplikasi nyala nyamber tuh 10 ribuan semua teman-teman. Hemat semua rata-rata. Ya hemat semua memang. Jadi gitu. Apalagi ini di Jogja saat ini sedang banyaknya wisatawan karena musim liburan anak sekolah ya teman-teman. Jadi memang kalau kita analisa dari tahun ke tahun, Jogja itu memang di bulan-bulan ini memang kunjungan wisatawan tinggi dan mobilitas atau pengguna taksi online tinggi. Tapi sayangnya sekali lagi, tarif belum layak. Dan lebih parahnya ini Gokar, khususnya Gokar ya. Gokar itu tetap sampai hari ini tuh hematnya tuh nggak bisa dimatikan. Ini saya suspend teman-teman ya. Suspend 30 menit nih. Itu menyedihkan sekali teman-teman ya. Jadi di orderan tuh banyak banget teman-teman di Jogja tuh. Silakan teman-teman luar kota kalau mau cari orderan di Jogja, banyak banget untuk minggu-minggu ini musim liburan. Tapi ya itu hematnya nggak bisa dimatikan. Kalau kita mau sortir ya gimana ya teman-teman ya, yang nongol tuh hemat semua. Saya nggak tahu nih order reguler tuh
kena siapa, kena driver mana, kena akun mana ya. Yang jelas saya masuknya hemat semua ini. Dan tarifnya belakangan ini di bawah 20.000 lagi, belasan ribu ya. Akibatnya ya sortir cancel ya, lama kelamaan kan kita kebanyakan sortir juga nggak kuat lah, cancel juga nggak kuat, akibatnya juga suspend sampai 30 menit. Kayak gitu kejadiannya teman-teman di kota Jogja tuh. Nah, teman-teman di kota Jogja nih, pas musim-musim liburan kayak gini, siapa yang narik nih? Siapa yang betah dengan kondisi gokar hemat tidak bisa dimatikan? Siapa yang betah on beat di tengah keramaian kemacetan hematnya nggak bisa dimatikan? Kalau sortir suspend ya teman-teman ya. Yang nongol hemat semua. Kita mau sortir berapa puluh orderan, berapa ratus orderan, hemat semua yang masuk itu. Ya. Kalau kita sortir 3 kali 5 menit, setelahnya 30 menit. Ya gimana? Akhirnya kan kembali lagi penumpang tidak terangkut, tidak terambil alias terlantar. Jadi orderan banyak ini, orderan banyak banget di Jogja minggu-minggu ini. Cuma sorry ya Gojek ini penumpangmu nggak terangkut, nggak terlantar penumpangmu ini. Itu karena driver banyak kan yang suspend, ya seperti yang saya bilang vlog-vlog kemarin, 1 driver kena suspend, 2 driver, 3 driver, 4 driver, 5 driver, belasan driver, puluhan driver, ratusan driver kena suspend. Akibatnya penumpang Gojek terlantar. Yang rugi Gojek sendiri. Kita sebagai driver bisa main aplikasi lain ya. Nah itu. Yang kedua, poinnya adalah di hemat itu nggak ada lonjakan teman-teman ya. Kita kalau dulu main sortir cari lonjakan gampang kalau yang reguler ya. Ya di hemat tuh nggak ada lonjakan meskipun kita jemput di tengah kemacetan. Tarifnya belasan ribu, 10.000 tuh nggak ada lonjakan sama sekali di hemat tuh. Ya mana mau driver ngambil tarif di tengah kemacetan tidak ada lonjakan. Ya. Yang mungkin yang nonton video ini nggak hanya driver, mungkin penumpang juga ya. Sorry kalau penumpang kebanyakan terlantar ya, kondisinya seperti ini. Tarifnya murah, di kemacetan tidak ada lonjakan, dan hematnya tuh nggak bisa dimatikan. Kalau penumpang mau tahu ya, terutama di Jogja ya, itu hemat tuh nggak bisa dimatikan sama sekali. Jadi kalau kita on beat nyalakan aplikasi, mesti yang bunyi hemat terus. Reguler tuh 1:10 lah. Dari 10 orderan yang masuk, reguler tuh cuma 1. Ya itu pun ya kecil lah tarifnya, paling jarang yang gede itu kalau nggak di set tujuan yang jauh. Seperti itu teman-teman, dan penumpang ketahui. Jadi di Jogja ini musim liburan, teman-teman yang di luar kota kalau mau akunnya anyep, teman-teman yang di daerah sekitaran Jogja kalau anyep silakan di Jogja on beat, tapi ya resikonya itu hematnya nggak bisa dimatikan. Kalau sortir kena suspend sampai 30 menit, lama banget loh 30 menit. Akibatnya penumpang terlantar, nggak ada driver yang ngambil. Nah keduanya, hemat itu nggak ada lonjakan. Kalau reguler kan jemput di tengah kemacetan, permintaan tinggi, ada lonjakan harga. Yang tadinya 10.000 jadi 20.000, yang tadinya 40.000 jadi 60.000 kayak gitu. Nah di hemat itu kalau 10.000 ya 10.000, walaupun di kemacetan, walaupun di keramaian. Akibatnya driver pada nggak mau. Teman-teman tolong ya, untuk penumpang kondisinya seperti itu. Ini kalau memang sampean penumpang itu ordernya paket hemat, apalagi di kemacetan, di keramaian tuh nggak bakalan ada driver yang ngambil karena tarifnya kecil banget ya, kecil banget. Effort driver untuk jemput ke area penumpang itu juga tinggi di kemacetan, dan mungkin harus putar balik, nyari jalan tikus dan sebagainya. Kalau dihargai dengan tarif yang minim ya otomatis driver nggak mau. Makanya saya edukasi juga penumpang, ayo beralihlah ke gokar biasa atau grab biasa yang bukan hemat lah, pokoknya hargai kinerja driver ya. Jadi tapi ngomong-ngomong, penumpang itu sebagian juga udah ada yang sadar guys. Jadi kalau paket hemat antara Grab dan Gojek atau gokar hemat itu memang sebagian penumpang itu saya tanya juga udah mulai sadar dan kasihan dengan driver. Kok murah banget sih pak tarifnya, dari sini ke sini kok cuma kita bayar 5.000, apa bapak nggak rugi? Nah itu tuh sudah ada di penumpang tuh sudah mulai sadar teman-teman ya, kalau paket hemat itu juga sebenarnya menyusahkan driver dan apa namanya, kasihan sama driver penumpang tuh. Banyak penumpang yang saya wawancara, saya tanyain, mereka kasihan sama driver kalau pakai paket hemat tarifnya cuma 5.000, pakai promo kayak gitu, apa nggak rugi pak? Penumpang tuh sebagian udah ada yang sadar. Namun cindableknya si aplikator, penumpang sudah sadar, si aplikator kok nggak mau merubah gitu loh. Sebenarnya penumpang tuh nggak masalah kok bayar mahal ya, asal ada driver, asal diantar
dari titik A titik B dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Penumpang sudah berterima kasih, tapi driver tidak dihargai dengan tarif. Semoga dengan demo kemarin aspirasi kita terdengar. Aplikator melalui video ini juga moga-moga aplikator mendengar ya. Ini saya kena suspend 30 menit nih guys, gara-gara sortir 30 menit nih guys. Ini guys, sekarang jam 17.16, jam 17.21, 30 menit tadi. Ini gara-gara sortir hemat ini. Saya udah cancel banyak soalnya nih. Kalau cancel terus saya nggak berani, takut kenapa-napa akun ya guys. Makanya ini saya sortir, akhirnya suspend. Ya nggak ada yang reguler, nggak nongol sama sekali, hemat semua, hemat pun kecil-kecil. Jogja ini kondisinya lagi ruwet nih sekarang soalnya lalu lintasnya ya di tengah kota. Oke, jadi gitu aja. Poinnya adalah untuk para penumpang, mohon dengan sangat jangan order yang paket hemat ya, karena itu tarifnya kecil banget, driver juga pendapatannya minim ya. Belum lagi effort driver menuju titik jemput juga butuh materi kan. Kalau memang titik jemputnya deket di depan mata penumpangnya itu nggak masalah, tapi kan seringnya jauh-jauh. Nah itu kan nggak masuk hitungan, nggak masuk penjemputan ke lokasi penjemputan tuh, pergerakan ke lokasi penjemputan tuh nggak masuk tarif soalnya. Jadi kalau penumpangnya bertanya kok banyak yang selan, banyak driver gak mau jemput, ya itulah jawabannya, karena tarifnya kecil banget, minim banget. Jadi driver tuh malah nggak dapat apa-apa. Jadi beralihlah ke Grab biasa atau Gokar biasa. Terima kasih ya untuk para driver yang tetap semangat memperjuangkan aspirasi kita semua. Semoga tarifnya membaik, dan penumpang terima kasih untuk yang tidak memilih paket hemat. Saya terima kasih sekali ya, karena kelemahannya itu paket hemat ya. Jadi tarifnya minim, driver nggak dapat apa-apa, effort driver menuju titik jemput juga seringkali jauh, itu membutuhkan materi juga. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Penumpang terima kasih yang udah nonton. Nanti kita update lagi situasi terkini, kalau ada perkembangan saya update lagi. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, on beat-nya tetap lancar semua. Salam buat keluarga, tetap mantap ya, mantap panjenengan pancen ngeten ya.